kadang ada orang yang awalnya itu terlalu karo Habib, bukan begitu. Kita hanya mengingatkan saja, kita tetap mencintai dengan Habib Lutfi, tapi kita mengingatkan. Kan orang mengingatkan kan tanda cinta itu. Nyatanya diingatkan orangnya nggak pernah mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sebangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lub Itu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah selama Allah curahkan untuk kita semuanya. Kiai Haji Halwanin Nawawi, pengasuh pondok pesantren An-Nawawi Berjan. Beliau juga seorang mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Di dalam silaturahmi mursyid tarekat senusantara, berarti kalau senusantara di samping Indonesia ada Thailand, ada Filipina, ada Malaysia, ada Singapura, ya, berkumpul untuk bersilaturahmi. Kiai Haji Halwani Nawawi dalam mauidhah hasanahnya menyampaikan kebenaran sejarah berdirinya Jatmi lantas berubah menjadi Jatman. Di situ banyak sekali tokoh-tokoh yang notabene bukan mursyid ditulis sebagai pendiri, dan setiap kali muktamar Jatman, terutama saat di Pekalongan, sudah diingatkan oleh Kiai Haji Halwani Nawawi. Namun bahasanya diingatkan saja, berkali-kali tidak mau dirubah. Bahasanya bahwa itu yang menulis adalah anak-anak. Sekelas sejarah Jatman kok ditangani oleh anak-anak dan diingatkan, tidak mau. Bahasanya juga Kiai Haji Halwani Nawawi tidak sedang benci Habaib, karena sejarah harus diluruskan dan beliau hanya mengingatkan. Diingatkan sajanya ya, bahasanya kan seperti itu. Jadi lebih jelasnya mari kita simak, ya, mauidhah hasanah Kiai Haji Halwani Nawawi dalam silaturahmi mursyid tarekat senusantara. Sekali lagi mohon maaf NKRI Harga Mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini kita mengadakan silaturahmi pertemuan para mursyid yang sangat berbahagia untuk yang pertama kali, bahwa pertemuan kayak gini ini barokahnya besar. Sebagai Haji Anwar Mansur dari Budi sering memberikan tausiah, kita kumpul saja sudah dapat barokah, kumpul saja, apalagi kumpul dengan baca selawat, kumpul dengan ngaji. Maka ketika saya di pesantren dulu, kitab yang pertama saya pelajari kitab Jurumiyah. Di situ ada ajaran fa'amad dhammatu fatakunu alamatan lirrofi. Itu kalau diartikan menurut arti bahasa, arti etimologi, bukan arti terminologi. Fa'amad dhammatu, adapun sering mengadakan perkumpulan, fatakunu alamatan merupakan tanda lirrofi, dinaikkan derajatnya oleh Allah. Jadi kalau sering mengadakan pertemuan itu bertanda dinaikkan derajat Allah. Maka tarekat ada khataman kewajiban, betul? Ada
sebelasan, bahkan ada kholwat. Kalau nggak pernah mengadakan perkumpulan, nggak pernah ada pertemuan, fa'amal kasrotu fatakunu alamatan lil khofdi. Adapun orang yang suka menyendiri dan pernah ikut pertemuan-pertemuan, itu pertanda itu diturunkan derajatnya oleh Allah, alamatan lil khofdi. Maka kalau malam ini pertemuan pertama, saya ingin ada pertemuan lagi. Cuma besok kalau bisa Pak Kota jangan bulan Sabar. Kalau Sabar itu kan kita ada kegiatan haul dan sebagainya. Bahkan kadang-kadang dengan cuma itu pertemuan dari haul kan gitu. Taruhlah kalau haul itu Sabar, pertemuan kayak gini dibikin sofa dan apa-apa, terserah nanti dihidup. Dan tidak harus di sini, boleh kadang-kadang di Jawa Timur, kadang-kadang di Jawa Barat, kadang-kadang di Rembang, Ma'ruf ini, mungkin di Batam, pasal ini, monggo nanti dihidup, terserah mau di mana. Ketika kita sering mengadakan pertemuan, maka kita sering kenal. Maka ada hadis ilzamu ta'arufal muslimin fa inna fihi syafa'atan. Ketika saya pesantren, ya ibu saya ilzamu netepono sapa sira kabeh ta'arufal muslimin, saling kenal mengenal di antara orang-orang Islam. Fa inna fihi, karena di dalam ta'aruf itu syafaatan, ada syafaat itu. Ketika kita ketemu kan ada kenal yang dari Ponorogo, kenal dari Magetan, itu Pak Marno Aziz ini, dan kemarin barusan 3 negara ya, di timur kemarin barusan di Singapura, Malaysia, Thailand, Pak Suman Aziz dari Madiun, Pelalian, Giting Highland segala itu ya, sampai Giting Highland Malaysia. Fa inna fihi syafa'atan, di dalam ta'aruf itu ada syafaat. Maka ditarikat ada khataman kewajiban, ada 11 baca manaqib. Ketika kita baca manaqib kan kita menyebut orang soleh, maka Nabi mengatakan idza dzukira sholih nazalati rahmat. Ketika orang soleh disebut namanya, Allah turunkan rahmat. Itu baik-baik baca manaqib. Allah turunkan belas kasihan. Saya sangat bersyukur kita bisa bangun gedung kholwat ini. Saya minta mudah-mudahan nanti kholwat yang akan datang ini masing-masing mursyid kalau bisa mengirimkan delegasi kholwat. Kalau nggak bisa kholwat sendiri ya minimal ada batal yang ditunjuk untuk kholwat di sini, apa 2 orang, 4 orang, terserah. Tiap-tiap bulan Muharram sini kholwatnya. Muharram kemarin
ada berapa yang ikut? Kalau itu Pak itu ikut yang dari Malang semua. Pak Sohbudin sekitar 350. Saya dulu bapak saya wafat, terus saya menjadi mursyid pertama, kholwat pertama yang ikut cuma 17 orang dulu. Terus berkembang sampai 600 ya. Kemudian setelah ada corona kemarin itu, kita buka lagi baru sekitar 350. Dan alhamdulillah ini tanah ini yang wakaf kurang Pulau Kijang, Indragiri Hilir, tanah ini yang wakaf. Wakafnya kepada bapak saya, Mbah Nawawi. Saya malah nggak begitu ingat kalau bapak ada wakaf di sini. Ya hasil dari tanah sini saya sering dikirimi, ada kelapa dan sebagainya. Tapi saya nggak ingat kalau itu tanah wakaf. Nah sekitar 4 tahun yang lalu kok saya ingat, tanah itu kan tanah wakaf. Terus saya manggil pamong desa sini dan masyarakat, iya betul Pak, itu tanah wakaf. Kita uruskan akte wakaf selesai, terus saya manggil badal-badal sini untuk bikin gedung sini. Alhamdulillah ini habis 3,5 miliar ini. Tapi sekitarnya masih hutan semua, kayak di Palangkaraya, kayak di Batam itu, Lamando, masih hutan. Alhamdulillah itu tanah yang sebelah utara itu sudah kita beri lagi sekitar 4.600 meter di sini. Nanti itu untuk perluasan parkir. Ini kan kalau keberadaan acara kan untuk parkir masih kurang sih. Alhamdulillah di utara itu sudah kita beli dan lebih setengah tahun yang lalu. Nanti mau kita ratakan biar untuk tempat parkir. Ke S2 kalau nyuwun nek saged benjang kholwat sura niku do ngirim betul kita kalih kalau pinter iki. Nah, ini pertemuan ini saya lihat mursyid-mursyid yang dekat sekitar sini malah enggak pada datang, karena mereka sudah kadung ada rancangan dengan ikhwannya mau datang besok. Hawalnya kan besok insya Allah yang ceramah Mudir Jatman Pusat Aliyah Habib Umar Tohar SH dari Semarang, dan yang mau baca doa Dr. Sayyid Amar Asmi Al-Fatih Al-Jilani. Ini malam ini katanya mau datang, tadi saya lihat belum datang. Kebetulan putra beliau mondok di sini di An-Nawawi. Beliau masih keturunan Syaikhul Qadir ke-28. Jadi masalah tarekat ini penting, apalagi kita keluarga besar NU. Mbah Hasyim Asy'ari pendiri NU itu tarekat. Beliau talqin tarekat kepada Syekh Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan di Ponorogo, Termas, Pacitan, Jawa Timur. Tarekatnya Qadiriyah. Mbah Mahfud Termas ngambil tarekat dari Syekh Nawawi Banten. Syekh Nawawi ngambil dari Syekh Mahfud bin Abdul Ghaffar, Sambas, Kalimantan Barat. Maka pendiri NU itu tarekat. Maka saya sering menyampaikan di pidato-pidato, kalau sampai sudah ngerti pendiri NU tarekat, kok masih ada pengurus NU yang belum tarekat, itu berarti pengurus NU yang belum tarekat. Saya bilang begitu. Kan pendiri NU tarekat.
Sering saya sampaikan, Mbah Hasyim Asy'ari punya cucu Gus Dur juga tarekat. Gus Dur itu talqin Qadiriyah kepada Ki Haji Son Haji Jimbun Giwang Retno Sruweng Kebumen. Ki Son Haji itu mertuanya Ki Haji Asrori Kedinding Surabaya. Itu. Dan supaya teman-teman seperti embrio berdirinya Thariqah secara organisasi itu dulu ada dua kiai muda, yaitu Kiai Nawawi Berjan dan Kiai Masruhan Ihsan Meranggen. Melihat ada beberapa mursyid yang belum jelas sanadnya, belum jelas istilahnya pelantikannya, kalau dalam istilah tarekat belum jelas firqahnya. Dua kiai ini terus menghadap kiai yang lebih sepuh. Siapa? Kiai Muslim Meranggen. Kiai Nawawi dan Kiai Masruhan Ihsan Meranggen menghadap Kiai Muslim. Akhirnya punya gagasan membentuk organisasi Thariqah. Jadi apa itu pendirinya itu 4 orang kiai dari Qadiriyah semua. Akhirnya tahun 56 dibentuklah panitia Kongres Alim Ulama Ahli Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah begitu. Karena pencetusnya orang Qadiriyah semua. Dibentuk di Berjan ini sebagai ketuanya bapak saya Kiai Nawawi, wakilnya Kiai Mandur Temanggung. Penasihatnya pertama Kiai Haji Romli Tamim Peterongan Jombang. Penasihat kedua Haji Andi Patopoi Bupati Grobogan, kakeknya Andi Malarangeng. Itu sejarah. Kongres itu hampir batal karena biaya. Tapi karena bapak saya dengan Ki Khuduri Tegarjo itu dulu teman sekamar di pesantren Lasem, di Mbah Maksum Lasem. Bapak saya ditanya sama Ki Khuduri, jadi kongres enggak? Bapak saya bilang kayaknya enggak jadi. Ki Khuduri bilang, jangan begitu, orang para wali mau kongres kok enggak jadi, bikin malu. Bapak saya, biayanya gimana? Kayaknya sulit. Ya Pak Khuduri, sudah nanti saya yang cari biaya. Jadi yang menop biaya itu Ki Khuduri Tegarjo. Kalau Ki Khuduri bukan Ki Thariqah. Jadi akhirnya terkumpullah apa itu bantuan berbentuk inaturah waktu itu tahun 55 tadi 57 berbentuk beras itu apa kelapa dan sebagainya. Itu yang ngenop dana Mbah Khuduri. Walaupun yang jalan orang-orang tarekat Magelang, tarekatnya Mbah Hari Sempu Magelang, tarekatnya Mbah Ganjar Kedoan Nabla dan sebagainya. Tapi yang ngenop dana Mbah Khuduri Tegarjo. Itu tahun 57 berlangsunglah kongres pertama di Tegarjo Magelang. Ternyata di luar Qadiriyah yang datang banyak, ada Syadiliyah, Satoria dan sebagainya. Maka kopnya dirubah. Yang semula kopnya berbunyi Kongres Al-Ulama Ahli Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Indonesia dirubah menjadi Kongres Ahli Thariqah Muktabarah Indonesia yang disingkat JAMI. Tapi dulu belum disingkat, dan disingkat dulu JTMI pertama. Itu sejarah. Kemudian para kiai
mencari figur Rais Akbar, siapa yang paling tepat. Para kiai akhirnya istikharah di Tegalrejo Magelang sana. Tidak cuma 1, 2, 3 kiai, banyak istikharah. Kok alamatnya sama? Bermimpi melihat Mbah Kiai Haji Baiduri Abdul Aziz Lasem mengimami di Masjidil Haram. Begitu. Akhirnya peserta kongres minta kesediaan Mbah Dewi Lasem untuk menjadi Rais Akbar, bukan Rais Akbar pertama, Rais Akbar. Beliau tarekatnya Sadriyah Merekam Sotoriyah. Terus terpilih sebagai ketua umum. Dulu istilahnya belum mudir, ketua umum Kiai Haji Zubair Umar Jailani dari Surabaya Salatiga, mantan rektor IAIN Surabaya dan IAIN Semarang, dan Zubair Salatiga. Kemudian bapak saya Mbah Nawi jadi ketua Tarekat Jawa Tengah, Kiai Usman Surabaya jadi ketua Tarekat Jawa Timur. Itu sejarah. Nah, dulu yang lari-lari ke Jawa Timur, Jawa Barat itu bapak saya dan Kiai Mas Ruhan. Waktu itu kiai-kiai kan belum pada punya mobil. Yang menghantarkan ini ada bupati yang mencintai kiai, Bupati Grobogan, namanya Pak Haji Andi Patopoi, asli dari Makassar. Dulu anggota konstituante dari NU, kakeknya Andi Malarangeng. Beliau yang mengantarkan bapak saya dan Mbah Mas Ruhan sampai ke Jawa Barat, ke Jawa Timur. Jadi kalau NU yang sepuh itu lenggah di rumah itu Mbah Hasyim, yang lari-lari Mbah Wahab. Kalau tarekat yang lenggah di rumah Mbah Muslim, yang lari-lari Mbah Nawi sama Mbah Kiai Mas Ruhan Ihsan Merangge. Itu sejarah. Kalau Bapak ingin lihat sejarah itu, ada dalam buku biografi Mbah Nawawi. Di toko sini ada. Di sini ada, dibawa ke sini kan? Hah? Ada. Itu di halaman 100 ada sejarah berdirinya tarekat. Itu penting sekali. Sebab terus terang semenjak dipegang Habib Lutfi, sejarahnya tidak begitu. Katanya pendiri Jerman itu tahun 57, Mbah Dalhar Watu Congol, Mbah Syirat Payangan, Mbah Khudori Tegarjo, dan Mbah Abdul Hamid Kajora. Maaf, itu nggak betul. Bahwa Mbah Dalhar, Mbah Syirat, Mursyid Sadriyah, sesepuh Magelang, ikut mendorong kongres pertama 57 di Tegarjo, betul, tapi tidak dalam kapasitas pemerakarsa dan pendiri. Apalagi Mbah Khudori kan bukan kiai tarekat, dia ketempatan dan dia membackup dana memang. Lebih-lebih Mbah Abdul Hamid Kajaran, bapaknya Gus Bako, itu bukan kiai tarekat, itu kiai ahli hikmah, bangsa yang mutali berteri itu kan boleh kayu stigi barang bangsa. Itu sejarah. Nah, ketika perubahan sejarah pertama itu kongres di Pekalongan, habis kongres saya mendatangi ketuanya, ketua panitia, almarhum Pak Habib Toha, mantan kepala Kanwil Jawa Tengah, Kanwil Depak Jawa Tengah. Saya datang ke rumahnya di Semarang. Pak Habib, yang menyusun sejarah Jerman itu siapa Pak Habib? Pak Habib bilang, saya nggak tahu kiai itu anak-anak sejarah kok, anak saya harus tim gitu. Dan setiap muktamar diingatkan untuk dikembalikan, nggak pernah mau. Maka Bapak nanti bisa beli bukunya, biografi Mbah Nawawi, halaman 100 itu sejarah berdirinya Jerman. Nah, dulu namanya belum Jerman,
JTMI. Nah, ketika berlangsung kongres di Madiun dulu, terpilihlah Kiai Haji Musta'in Romli Peterongan Jombang menjadi ketua. Nah, waktu itu kan Pak Kiai Musta'in kan di Golkar, kemudian dibawa ke Golkar gitu. Lah Kiai kan tahu kan masih di P3 dulu semuanya, terus bikin Jatman itu Muktamar NU di Semarang, Jatman itu nama Jatman itu. Tapi kongres Jatman pertama di Probolinggo di pesantrennya Kiai Mino Kalikaja, saya kan ikut di sana. Itu bukan disebut kongres pertama, tetap kongres ke-6 atau ke-7 meneruskan Jatmi. Artinya walaupun itu dibawa ke Golkar, tapi itu memang bagian dari sejarah itu, sehingga kita tetap antara Jatman dengan Jatmi itu satu nyawa sebenarnya, cuma casingnya saja yang berbeda. Softwarenya sama itu, latifahnya sama itu casingnya yang berbeda, supaya kita tahu sejarah. Dan mudah-mudahan ini sejarah ini bisa kita kembalikan lagi. Itu. Kemarin saya sudah ketemu dengan Ketua MUI Pusat Kiai Haji Anwar Iskandar, bilang makai baru pilpres. Nah, mudah-mudahan nanti bisa sejarah itu. Maka ketika dulu Jatman pernah muktamar di Pasuruan, di almarhum Kiai Johari di Kwagihan Pasuruan, waktu itu modelnya Pak Idam Khalid. Pak Idam Khalid objektif orangnya, ahli waris pendiri dikenalkan semua di Pasuruan. Ini dari Meranggen Kiai Hakim, putranya Kiai Muslim. Ini dari Purworejo Kiai Khalil, adiknya Kiai Nawawi. Dikenalkan, saya kan nggak hadir waktu itu, yang hadir paman saya Kiai Khalil. Itu Pak Idam Khalid kayak gitu dulu. Ini jadi jangan sampai ada kesan salah paham. Kadang-kadang ada orang yang awalnya itu terlaluan karo Habib, bukan begitu. Kita hanya mengingatkan saja, kita tetap mencintai dengan Habib Lutfi, tapi kita mengingatkan. Kan orang mengingatkan kan tanda cinta itu. Nyatanya diingatkan orangnya nggak pernah mau kok. Kita bukan entoh begitu, walaupun bapak saya kayaknya dihapus dari sejarah tarekat, saya kan tetap aktif di Jatman. Saya juga nggak pernah apa itu mengajak orang untuk meninggalkan Jatman. Enggak, saya tetap menjadi pengurus Jatman, walaupun cuma pengurus tingkat subiah saja saya. Dan di NU ini kan pengabdian di atas jabatan. Di NU ini pengabdian di atas jabatan. Maka dulu ada tokoh NU yang tokoh nasional, almarhum Kiai Haji Yasin Yusuf Blitar. Itu dai waktu itu kan mubalik yang masyhur kan baru dua, Mbah Yasin Blitar dan Mbah Bisri Mustafa Rembang. Itu Pak Yai Yasin Blitar itu selama hidup ketua MBC NU Kadimangan Blitar selama hidup, padahal beliau skupnya nasional. Menjelang konferensi NU cabang Blitar, tokoh-tokoh NU Blitar menghadap Pak Yasin. Pak Yasin, ini mau konferensi cabang, besok Pak Yasin duduk di cabang NU Blitar. Apa kata Pak Yasin? Saya MBC saja.
Di saat yang lain menjelang konperwil NU Jawa Timur, tokoh-tokoh NU Jawa Timur menghadap Pak Yasin, minta kesediaan Pak Yasin untuk duduk di PBNU Jawa Timur. Apa kata Pak Yasin? Saya MBC saja gitu. Terus menghadapi muktamar NU, tokoh-tokoh NU di Jakarta menghadap Pak Yasin, minta kesediaan Pak Yasin duduk di PBNU. Apa kata Pak Yasin? Saya MBC saja. Maka karena tarekat ini juga bagian dari NU, pengabdian di atas